Seorang mukmin sejati adalah dia yang mengikat dirinya dengan Al-Quran lebih dari dia mengikat dirinya dari nafsu dan syahwat, dan menjadikan Al-Quran sebagai penghubung terhadap sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Jadi bagi mukmin sejati, Al-Quran lebih utama dibanding dengan syahwat dan suka foya-foyanya dia. Dan Al-Quran menjadi menjadi intermediate atau penghubung atau penengah antara sesuatu yang dia sukai yang diizinkan Allah. Jadi meskipun sesuatu itu dibolehkan Allah, harus didasari dengan Al-Quran. Semisal makan, semisal refreshing, ya kayak gitu ya. Refreshing itu kan sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak. Kan tapi kalau kita dasari dengan Al-Quran, insya Allah itu akan menjadi penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ini sungguh aku, uhibbu laka, aku mencintaimu, ma uhibbu li nafsi, sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Wa anhaitu, dan aku pun menuntaskan, ilaika kepadamu, ma apa yang anha tuntaskan, ilaiya kepadaku, Jibril alaihi salam. Fala u'arrifannaka, maka aku tidak memberikan pengetahuan kepadamu, tuwafini, maka tuntutlah aku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa ahadun as'ada, wa ahadun, dan seseorang as'ada yang lebih beruntung, bima dengan apa yang ataqallah, anugerahkan Allah kepadamu, mingka dibanding kamu. Nah, artinya, wahai Mu'adz, aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri, dan aku telah menyampaikan atau menuntaskan informasi yang kuperoleh dari Jibril kepadamu, dan aku fala u'arrifannaka, maka aku tidak memberikanmu sebuah pengetahuan, tuwafini iki yaumal qiyamati, yang mencukupi, keliru ya tadi, tuwafini yang mencukupi ini kepadaku, yaumal qiyamati pada hari kiamat, wa ahadu, dan seseorang, dan artinya ilmu tentang kiamat itu cukup dengan wawasan yang di atas tadi, dan itu semuanya telah disampaikan oleh Nabi kepada Mu'adz. Dan Mu'adz itu disebut Nabi sebagai orang yang paling beruntung ya, dianggap oleh Nabi wa ahadun as'ada bima ataqallah azza wajal, dan Mu'adz termasuk orang-orang yang beruntung dengan apa yang dianugerahkan pada dia. Artinya sekali lagi ini ciri-ciri orang-orang soleh ya tadi, bahwa orang soleh itu memposisikan dirinya sebagaimana tawanan yang keberlanjutannya tergantung yang menawannya. Dia tidak memiliki daya, bahkan kotoran di ujung kuku pun. Dan seorang mukmin sekali lagi ialah mereka yang selalu tidak merasa nyaman, kecuali orang yang selalu merasa tidak nyaman, artinya orang yang selalu merasa dibuntuti oleh kematian ya, artinya merasa kematian selalu dekat saat beribadah ya, artinya ya tawaqqul maut sobahan wa masaan, artinya mati dia itu orang yang soleh atau orang yang soleh sejati yang siap dengan kematian kapanpun.
sobahan wa masaan, dan menjadikan Al-Quran. Dan cirinya lagi adalah mereka-mereka yang selalu mengikatkan dirinya dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran lebih diurus daripada foya-foyanya, dan Al-Quran selalu menjadi dasar terhadap apa-apa yang diizinkan oleh Allah. Ini sebuah informasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal. Bahkan dengan informasi ini Nabi menyebut Mu'adz bin Jabal adalah orang yang paling beruntung ya, dengan informasi di atas. Karena ini sama kayak kita. Kalau kita mau fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ketika kita memiliki i'tikad atau tekad yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau kita sudah tawakal, maka insya Allah kita akan tenang. Artinya kita tidak perlu terlampau mencampuri apa yang bukan wewenang kita. Semisal hasil daripada apa yang telah kita rencanakan ke depannya. Allah lah yang menentukan hasil ya. Allah yang menentukan hasil. Nah, artinya ketika kita sudah bersungguh-sungguh dan menjalankan sesuai dengan standar maksimal yang bisa kita lakukan, maka selanjutnya percayakanlah pada Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada dasarnya yang memiliki kendali apapun dalam diri kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, saya kira demikian info kisah-kisah sahabat atau ciri-ciri orang beriman yang diceritakan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad. Ini sekaligus sekaligus sebagai kaca kita, kaca buat kita untuk introspeksi. Ini dimulai dengan menganalisa diri, muhasabah diri, kemudian mengevaluasi, setelah diintrospeksi, dievaluasi, kemudian resolusi. Resolusi artinya setelah kita mengetahui kekurangan, kemudian kita evaluasi ini harusnya bagaimana, maka sudah seharusnya kita membuat resolusi untuk diri kita sendiri. Nah, ini penting buat kita bahwa terlebih dahulu kita mulai dari diri kita sendiri. Artinya yang kita koreksi bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Sejauh mana kita sudah menjalankan agama dengan baik, sejauh mana kita telah mengamalkan ilmu dengan maksimal, sejauh mana kita telah menjalani hidup ini dengan syukur dan bahagia, dan sejauh mana kita menikmati ketaatan ini, sejauh mana kita membenci sebuah kemaksiatan. Jadi jangan sampai kenikmatan dalam sebuah ketaatan itu lebih sedikit daripada kenikmatan dalam kemaksiatan. Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Artinya mari kita sama-sama menikmati sebuah ketaatan dengan damai, cinta, dan penuh sukacita. Karena tugas kita orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan, tiada lain tiada bukan adalah mengajak orang-orang untuk merasakan nikmatnya kebaikan, merasakan nikmatnya ketaatan, merasakan nikmatnya sholat, merasakan nikmatnya zakat, dan lain sebagainya. Saya kira untuk apa yang disampaikan Ibnu Qudamah ini menjadi cambuk buat kita yang sering mengeluh tentang keadaan, tentang apa-apa. Toh kalau kita barusan mendengar, kita sendiri sebetulnya hidup ini tidak memiliki daya apa-apa Tidak memiliki daya apa-apa, hidup tinggal menjalankan, lahir tinggal lahir, makan,
misalkan tinggal beli dan seterusnya ya. Makan kita tidak membuat nasi atau tidak membuat padi. Buah kita ya tidak membuat, udara kita tidak menciptakan, kemudian tanah kita juga tidak beli. Kalau beli ya tanah-tanah kaplingan ya. Artinya semua yang ada diciptakan ini, yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini, jadikanlah sebagai ladang untuk menjadi mukmin sejati, jadi orang-orang yang beriman.